Penguasa Kuil Surgawi, Bab 273. Saat berikutnya, Xiao Tians, yang berdiri di balkon, menghilang dalam sekejap dan menghilang dari balkon. Sebelum berangkat malam ini, dia harus pergi ke suatu tempat yang harus dia kunjungi sebelum berangkat. Karena dia ingin mengambil sesuatu dari sana. Yang tidak diketahui Xiao Tians adalah pada saat sosoknya menghilang, Gao Weiwei, yang sedang tidur di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Jejak kesungguhan muncul di matanya. Dia tahu bahwa rencana Xiao Tians akan dimulai. Di malam hari, sosok Xiao Tians dengan cepat meninggalkan pintu rumah keluarga Tang. Dengan kekuatannya, dia menyelinap keluar dengan tenang, dan bahkan Xiao Zhantian, yang saat ini berada di puncak level kekaisaran, tidak akan menyadarinya. Tapi satu orang merasakannya, Lu, yang kembali ke rumah keluarga Tang kemarin, dan sekarang sedang berbaring di tempat tidur, juga membuka matanya dan melirik ke arah Yin Chaoge, yang sedang tidur di sampingnya. Dia mengulurkan tangan dan menutupi Yin Chaoge dengan selimut. Chaoge terdiam beberapa saat, dia pergi. 10 detik kemudian, di malam hari, di gerbang rumah keluarga Tang, Lu berdiri dengan hormat di belakang Xiao Tians. Dengan darah mendidih di hatiku, aku melihat ke arah Xiao Tians, yang memancarkan aura kekerasan, dan berseru, "Saudaraku." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Nah, apakah Zankaimu sudah dibuat?" Lu mengangguk dan berkata, "Oke, tidak masalah. Kaisar tingkat tinggi tidak dapat memblokirnya, tetapi tingkat menengah puncak dapat memblokirnya. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh lawan, mereka tidak dapat membunuh saya dengan mudah." Kata Lu, cahaya dingin muncul di matanya. Xiao Tians mengangguk dengan serius dan berkata, "Oke, sudah cukup." Kemudian Lu menatap Xiao Tians dan berkata, "Saudaraku, Qian Mian telah membuat pengaturan. Di sana, di medan perang di luar wilayah, kematian telah mengumpulkan semua saudaranya dan meninggalkan medan perang di luar wilayah. Diperkirakan akan selesai dalam 3-5 jam. Dan An memobilisasi para master organisasi malam gelap untuk melindungi markas medan perang luar untuk kami. Saudaraku, apakah kamu sudah sembuh?" Saat berikutnya, aura kaisar sejati tingkat 8 pada Xiao Tians menghilang dalam sekejap, dan dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Kali ini, aku akan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Dalam pertempuran ini, ratusan saudara di kuil surgawi kita tidak bisa mati sia-sia." Kaisar sejati tingkat ke-8, dikombinasikan dengan God Armor, Xiao Tians dapat mengerahkan kekuatan tempur kaisar sejati tingkat 9 dalam waktu singkat. Biarpun itu hanya level 9 dari level dasar, tapi itu juga tingkat ke-9. Xiao Tians sendiri bahkan tidak mengetahui jalan kaisar sejatinya. Jalan kaisar sejatinya bukanlah satu, tapi dua. Perpaduan dua jalan kaisar sejati. Oleh karena itu, kekuatan tempur utama tingkat ke-9 kaisar sejati Xiao Tians sepenuhnya sebanding dengan kekuatan tempur utama tingkat ke-9 kaisar biasa. Semua orang berpikir akan lebih baik jika kekuatan Xiao Tians bisa pulih tanpa menurun setelah cedera serius terakhirnya. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah kekuatan tempur Xiao Tians yang sebenarnya telah mencapai di Jiu. Tanda seru. Inilah keyakinan terbesar Xiao Tians dalam melakukan ekspedisi kali ini. Jika tidak, apakah menurut Anda kekuatan tempur tingkat ke-7 atau ke-8 kaisar sejati dapat menyapu seluruh dunia luar? Faktanya, awalnya, ketika Xiao Tians berada di puncak kaisar sejati tingkat ke-7, jika dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan tubuhnya, kekuatan baju besi kekaisaran diaktifkan sepenuhnya, dan jalan kaisar sejati terbakar dan meledak, dia bisa secara singkat mengerahkan kekuatan tempur kaisar tingkat 9, tetapi dia sendiri juga tanpa diduga, dalam beberapa hari terakhir dengan Gao Weiwei, dia sekali lagi melepaskan ikatan di hatinya, pikiran dan pikirannya tidak terhalang, dan pikirannya alam telah ditembus lagi. Saat ini, alam aslinya telah mencapai tahap awal kaisar sejati tingkat ke-8. Adapun kekuatan tempur tingkat kaisar tingkat 9, bahkan jika dia bertemu dengan penjaga aturan tingkat surga kali ini, dia tidak akan takut. Apapun yang terjadi, Anda masih bisa mundur. Singkatnya, saat ini, Xiao Tians penuh percaya diri. "Bunuh." Tubuh Lu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berteriak perlahan, suaranya penuh dengan niat membunuh. Dan saat Lu sedang berbicara, terdengar sedikit suara menerobos udara di kejauhan. Saat berikutnya, sosok-sosok yang semuanya diselimuti jubah hitam muncul, dari hari pertama hingga hari ke-20, dua orang ahli tingkat raja. Kali ini, Gao Weiwei dan Xiao Xiao tidak perlu lagi menjaga orang-orang kuat di sekitar mereka. Rumah keluarga Tang sekarang memiliki dua orang kuat setingkat kaisar, Xiao Zhantian dan Tang Zhen, yang bertanggung jawab. Masih ada orang setingkat kaisar di Yanjing, jadi pada dasarnya mereka akan baik-baik saja. Jadi kali ini Xiao Tians membawa Tianyi dan yang lainnya bersamanya. "Saudaraku," Tianyi berteriak dengan hormat kepada Xiao Tians,
dengan aura kekerasan yang samar-samar meresap ke dalam tubuhnya. Dan kali ini Xiao Tians membawa mereka ke sana dengan tujuan untuk melatih pasukan. Baiklah, ayo pergi, teriak Xiao Tians ketika dia melihat semua orang telah tiba. Kelompok itu tidak mengambil kendaraan, tetapi menuju ke kejauhan. Saat Xiao Tians mengikutinya, Tianyi dan orang-orang kuat lainnya segera pergi setelahnya. Yin Chaoge di Tang Mansion juga membuka matanya. Dia tahu bahwa Liu telah pergi, dan ada sedikit keengganan dan kekhawatiran di mata Yin Chaoge. Dan pada saat yang sama, ketika Xiao Tians sedang mengevakuasi istana Tang dengan sejumlah besar orang kuat, 4 orang kuat setingkat Kaisar Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Wan Tiansheng yang sedang duduk di markas besar Departemen Perang Yanjing juga mereka semua membuka mata. Mereka semua memiliki sedikit akal sehat, tetapi mereka tidak dapat merasakannya dengan jelas. Mereka hanya melirik ke arah Tang Mansion. Tapi malam itu, yang tidak diketahui orang luar adalah lampu di dalam markas Departemen Perang Kerajaan Naga menyala terang. Selain itu, di bidang seni bela diri di luar Departemen Perang, kendaraan lapis baja dan pesawat tempur sedang didibak, dan di barak yang lebih jauh, resimen pertahanan perbatasan paling elit telah dipindahkan ke Yanjing dalam semalam. Dan semua mobilisasi ini tidak menarik perhatian semua kekuatan di luar kawasan, hanya karena besok adalah hari penting di Kerajaan Naga. Besok adalah hari perayaan besar Kerajaan Naga. Merayakan ulang tahun ke-80. Jangan membuat reservasi pada waktu tertentu. Diketahui bahwa Kerajaan Naga mengadakan perayaan kecil setiap 5 tahun dan perayaan besar setiap 10 tahun, serta parade militer daking. Parade militer, di satu sisi, dapat menunjukkan kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga kepada dunia luar, dan di sisi lain, juga dapat sangat meningkatkan moral masyarakat Tiongkok. Tingkatkan kepercayaan diri masyarakat. Jadi pada saat ini, Wan Tiansheng dan ketiga veteran Kerajaan Naga sedang membuat persiapan penuh, dan yang tidak diketahui orang luar adalah malam ini, Departemen Perang Kerajaan Naga tidak hanya mempersiapkan daking besok, tetapi juga melakukan hal lain. Saat berikutnya, mata Wan Tiansheng berkilat dingin, dan dia berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Suai Sun, Suai Chen, dan Suai Lu, waktunya telah tiba, apakah kamu siap?" Boom! Mendengar ini, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Sun Qitian, 3 veteran yang mengenakan jubah perang dan membawa pedang di pinggang mereka, berdiri dengan keras, dan aura puncak tingkat dewa tingkat ketiga tiba-tiba bangkit. Ya, mereka bertiga pria ini sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat ketiga yang solid. Dengan berkah dari takdir nasional Kerajaan Naga, mereka bertiga, ditambah Yan Xiaobei yang berada jauh di medan perang di luar wilayah, keempat veteran semuanya dapat menampilkan kekuatan tingkat menengah untuk sementara. Misi keempat veteran kali ini adalah kembali duduk di medan perang di luar wilayah. Karena Departemen Perang Kerajaan Naga akan mengambil tindakan besar besok, tindakan besar yang akan mengejutkan seluruh dunia. Kami selalu siap, tolong beri perintah kepada Komandan Long. Saat berikutnya, 3 veteran setingkat kaisar dengan tubuh tinggi dan memancarkan aura menundukkan kepala untuk meminta perintah dari Wan Tiansheng. Kini, saat mereka bertiga menghadiri acara formal, mereka pun menelepon Wan Tiansheng Wan Suai. Dan saat berikutnya, aura kekaisaran tingkat ketiga Wan Tiansheng juga meledak. Ya, bukan tingkat pertama dari tingkat kaisar, tetapi tingkat ketiga. Tingkat ketiga yang nyata, Panglima Departemen Perang Kerajaan Naga adalah Panglima Pasukan Militer Negara di dinasti kuno. Jika Wan Tiansheng mencapai posisi ini, dia secara alami akan dapat menikmati lebih banyak berkah dari takdir nasional. Nikmati lebih banyak hadiah keberuntungan nasional. Jadi akhir-akhir ini, Wan Tiansheng memanfaatkan terakhir kali takdir nasional Kerajaan Naga bangkit dan mendidih, membuat terobosan sepanjang jalan, dan sekarang telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat kaisar. Wan Tiansheng menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada ketiga veteran itu, lalu mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening dan berkata, "Ayo pergi." Tidak, ketiga veteran itu berteriak serempak, lalu keluar dari ruang konferensi pertempuran. 10 detik kemudian, 3 pesawat tempur tercanggih Kerajaan Naga yang paling rahasia bangkit di alun-alun markas besar perang dan menuju medan perang di luar wilayah. 10 menit kemudian, Wan Tiansheng keluar dari ruang konferensi Departemen Perang dan berjalan ke atap markas besar Departemen Perang. Dia melihat ke bawah ke arah puluhan ribu tentara yang sedang dimobilisasi dengan cara yang mendesak dan teratur bertiup, dan pakaian Wan Tiansheng bertiup. Jubahnya mengeluarkan suara keras. Pada saat ini, di alun-alun markas perang di bawah Wan Tiansheng, tim prajurit paling elit Kerajaan Naga sedang duduk diam namun dengan tenang membuat berbagai pengaturan. Di arena seni bela diri besar Departemen Perang, ratusan helikopter bersenjata tercanggih Kerajaan Naga, di bawah komando tentara elit di darat, bergemuruh ke langit di bawah malam. Dan lebih jauh lagi, di markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga,
di 9 jalan yang menghubungkan tempat latihan militer Departemen Perang, terdapat kendaraan lapis baja raksasa yang memancarkan aura dingin, serta armada tank, yang dipandu dengan presisi paling canggih. Kekuatan rudal Kerajaan Naga, kendaraan bergemuruh menuju sisi ini. Yang tidak diketahui siapapun adalah pada perayaan Kerajaan Naga ini, semua senjata di tangan para prajurit sudah lengkap. Departemen, semua, ya, amunisi hidup, termasuk senjata yang sangat panas pada kereta panjang beroda 80, beroda 100. Semuanya adalah peluru tajam, jadi pada saat ini, Wan Tiansheng dan para prajurit di markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka, karena itu terlalu berbahaya. Dan dunia tidak akan pernah menyangka bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga begitu berani. Kali ini, pertarungan demi takdir nasional pasti akan berhasil. Harus berhasil. Jika berhasil, Kerajaan Naga tidak akan khawatir selama 100 tahun. Benar-benar melanggar belenggu aturan. Jika gagal, tidak ada kegagalan. Sama sekali tidak akan gagal, mata Wan Tiansheng dingin, dan pada saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar muncul di belakangnya pasukan dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Dongfang Muyu, yang merupakan level setengah kaisar, serta Zhuge Jianan dan lainnya. Pada saat yang sama, di pinggiran Yanjing Kerajaan Naga, di dalam makam perang Departemen Perang Kerajaan Naga, Xiao Tians dan kelompoknya semuanya mengenakan jubah dan pakaian hitam dan menyelinap ke dalam makam perang secara diam-diam. Yang terkubur di sini bukan hanya para prajurit yang tewas dalam pertempuran untuk Kerajaan Naga sejak didirikan, tetapi juga ratusan tentara dari kuil surgawi yang tewas di medan perang di luar wilayah setengah bulan yang lalu. Larut malam, meski suasana di makam perang masih dingin, namun makam perang Kerajaan Naga saat ini tidak lagi sedingin dan suram seperti dulu. Karena, setelah kebangkitan terakhir takdir nasional Kerajaan Naga, banyak orang dari seluruh negeri datang untuk beribadah di siang hari. Kumpulan dupa terbakar, dan seluruh makam perang diselimuti asap. Dan asap membubung lembut bersama angin malam, bersiul pelan, seolah-olah jiwa heroik Kerajaan Naga yang tak terhitung jumlahnya di makam perang sedang mengaum dalam pertempuran berdarah di medan perang. Xiao Tians dan yang lainnya dari Lu dan Tianyi pertama-tama pergi untuk memberi penghormatan kepada ratusan tentara dari kuil yang tewas dalam perang terakhir. Kemudian, Xiao Tians dan yang lainnya juga mempersembahkan dupa kepada beberapa tentara Kerajaan Naga. Kemudian dia berdiri diam, dia menundukkan kepalanya dan berdiri diam tanpa berkata-kata. Setelah 10 menit hening, Xiao Tians dan yang lainnya berdiri dan berjalan menjauh dari makam perang Kerajaan Naga. Semua orang tidak kembali ke keluarga Tang, dan tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Yang diinginkan Xiao Tians adalah pergi lebih awal dan kembali lebih awal, sehingga semuanya bisa diselesaikan secepat mungkin, sehingga dia bisa menang dan memilikinya. Jangan khawatir, 2 menit kemudian, tidak lama setelah Xiao Tians dan yang lainnya pergi, beberapa prajurit kuat dari makam perang Kerajaan Naga yang menjaga makam tersebut, termasuk lebih dari selusin Raja Surgawi, bergegas mendekat. Ketika mereka melihat ratusan dupa tambahan terbakar di depan makam ratusan tentara di kuil surga, hati mereka terkejut. Para prajurit dari kuil surga telah tiba. Apakah itu Xiao Tians dan Xiao Yingqiong? Sekelompok tentara yang menjaga makam menoleh dan melihat ke arah keluarga Tang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, tidak banyak waktu tersisa sebelum hari Kerajaan Naga. Mereka telah menghitung bahwa hanya tersisa 6 jam, jadi mereka tidak melaporkan apa yang terjadi di makam perang. Pada saat yang sama, di Yanjing Kerajaan Naga, di kolam naga di bawah kediaman Tetua Agung Negara Naga, tempat sejumlah besar takdir nasional Kerajaan Naga disimpan, dalam kabut takdir nasional yang meninggi, Tetua Agung Kerajaan Naga Qin Wu, Tetua kedua Liu Ce, Tetua ketiga Zhu Di, Tetua keempat Long Zhanguo tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Ada niat membunuh yang dingin di matanya, melintas. Bab 274. Pada saat ini, di kolam naga Yanjing, takdir nasional Kerajaan Naga, yang telah tertidur selama 100 tahun, tiba-tiba terbangun dan mendidih. Kekuatan paling misterius dan paling kuat telah lenyap sepenuhnya pada saat ini beberapa hari yang lalu. Kekuatan itu sebanding dengan akumulasi 100 tahun. Takdir Kerajaan Naga kini telah sepenuhnya diserap oleh Tetua Agung dan yang lainnya. Hanya saja kini takdir nasional Kerajaan Naga telah sepenuhnya terbangun, dan masyarakat dari 9 negara bagian dalam Kerajaan Naga menjadi lebih bertekad. Oleh karena itu, pada saat ini, di kolam naga, meski takdir nasional telah habis lagi, itu keluar 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saya yakin itu tidak akan memakan banyak waktu. Seiring berjalannya waktu, kabut takdir nasional di kolam naga pasti akan terisi kembali. Dan kali ini, alasan mengapa Sesepuh Agung dan yang lainnya sangat ingin menghabiskan seluruh keberuntungan nasional adalah karena mereka ingin melakukan sesuatu yang besar kali ini. Sebuah peristiwa besar yang, jika selesai,
dapat memastikan kerajaan naga akan bebas dari rasa khawatir selama 100 tahun. Jadi mereka harus melakukan segala yang mereka bisa untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ya, sejak tetua pertama dan tetua kedua kembali dari Qingshan Daozong 3 hari lalu, mereka mengasingkan diri. 3 hari 3 malam, jangan pedulikan apapun, fokus saja untuk mundur. Di dunia luar, beberapa orang memiliki pengganti yang berjalan-jalan dan muncul. Saat berikutnya, Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, dan aura puncak tingkat ke-7 tingkat dewa meledak. Dia hanya tinggal sedikit untuk mampu secara resmi menembus tingkat ke-8 tingkat kaisar. Meski begitu, karena Tetua Agung adalah Dinghai Shenzhen dari Kerajaan Naga, dengan berkah dari takdir nasional Kerajaan Naga yang semakin kuat, dia juga dapat secara resmi menampilkan kekuatan tempur kaisar tingkat menengah atau bahkan akhir ke-9, dengan kekuatan tempur lebih dari 10 beberapa hari yang lalu, ketika dia pergi ke medan perang di luar wilayah untuk menyelamatkan semua orang, kekuatannya berlipat ganda lagi. Boom! Tetua kedua Liu Ce juga meledak dengan momentum tingkat kaisar awal tingkat ke-7 pada saat ini. Dengan berkah dari takdir nasional Kerajaan Naga, dia mampu mengerahkan kekuatan puncaknya tingkat kaisar tingkat 8. Tentu saja, itu masih jauh dari tingkat kaisar tingkat 9. Tapi, ini sudah cukup. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, tetua ketiga Zudi dan tetua keempat Long Zhanguo keduanya memancarkan aura kaisar tingkat ke-7. Ia juga dikenal sebagai aura prajurit tingkat kaisar yang paling kuat, dan dengan tambahan kekayaan nasional Kerajaan Naga, ketiganya dapat mengerahkan kekuatan tempur prajurit bertubuh emas tingkat 8 di tingkat kekaisaran. Saat berikutnya, tetua kedua menatap lebih dalam pada tetua pertama dan berkata, "Saudaraku, kamu telah memberikan terlalu banyak kekayaan nasional kepada kami bertiga, tetapi kami bertiga baru saja dipromosikan ke kaisar tingkat ke-7. Faktanya, kami tidak sebaik Anda. Gunakan semuanya, sehingga Anda benar-benar dapat menampilkan kekuatan tempur tingkat kaisar puncak Anda. Jika Anda dapat mencapai titik itu, Anda benar-benar akan setara dengan guru Tao di Xingyi, dan kami akan lebih percaya diri." Setelah tetua kedua Liu Ce selesai berbicara, tetua ketiga Zudi dan tetua keempat Long Zhanguo juga memandang tetua pertama dengan serius. Ya, mereka bertiga telah membujuk sesepuh agung 3 hari yang lalu, tetapi sesepuh agung tidak mendengarkan. Sebaliknya, setengah, atau bahkan lebih, 60 atau 70% takdir nasional kolam naga diberikan kepada mereka bertiga. Berusaha keras untuk membawa kekuatan ketiga orang tersebut ke level selanjutnya. Pada saat ini, Tetua Agung menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini dan berkata, "Jangan khawatir, jika takdir nasional Kerajaan Naga kita telah terbangun, energi di kolam naga akan meluap lagi, dan semakin kuat nasional bangsa naga kita. Takdirnya, semakin banyak energi yang ada di kolam naga. Kita manusia jalannya adalah takdir negara, jalan dinasti, dalam beberapa aspek, tidak akan ada hambatan dalam perbaikan kita, atau dengan kata lain, di sana akan ada sedikit hambatan." Saat Tetua Agung berbicara, wajahnya menjadi sangat serius. Dia menarik napas dalam-dalam lagi, memandang mereka bertiga dengan mata yang sangat serius, dan kemudian berkata, "Kali ini, hanya kesuksesan yang diperbolehkan, tidak ada kegagalan. Mereka yang berada di luar wilayah tersebut dinasti, takdir nasional mereka terbangun lebih awal dari kita. Kita telah tertinggal selama 100 tahun. Oleh karena itu, di markas perang dinasti mereka, pasti ada orang yang dapat menggunakan kekuatan tempur kaisar tingkat ke-9 dan menjadi set 8 kekuatan dalam aliansi. Setidaknya ada satu orang di antara mereka yang dapat mengerahkan kekuatan tempur tingkat kaisar tingkat 9 dalam waktu singkat. Jadi, lakukan yang terbaik untuk pertempuran ini. 6 jam kemudian, ini akan menjadi perayaan kerajaan naga kita. Selama waktu itu, mata semua dinasti besar dan kekuatan besar di dunia pasti akan berkumpul di Yanjing dan berkumpul di markas besar Departemen Perang. Di dalam, yang harus kita lakukan kali ini adalah menggunakan kecepatan tercepat untuk sepenuhnya memusnahkan Departemen Perang dari 1 atau 2 dinasti sebelum semua pihak di dunia dapat bereaksi. Biarkan 8 divisi besar tidak pernah bersatu bersama-sama untuk menekan dinasti naga kita selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Saat berikutnya, Tetua Agung tiba-tiba berdiri, dan auranya naik kembali. Pada saat ini, Tetua Agung memiliki aura yang dapat menelan ribuan mil. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam lagi, dan berkata dengan penuh kesungguhan, tuan-tuan, ayo kita berusaha sekuat tenaga untuk pertempuran ini." Tidak, penatua kedua Liu Ce, penatua ketiga Zudi, dan penatua keempat Long Zhanguo berdiri dan menjawab. Kemudian mereka bertiga mengikuti Tetua Agung itu dan meninggalkan kolam naga secepat mungkin. Setelah Tetua Agung dan yang lainnya pergi, kolam naga yang sudah habis, yang memiliki 8 mata air, mulai memuntahkan cairan takdir nasional berwarna putih susu dengan lebih dahsyat. Pada malam hari, di landasan bandara di belakang istana Tetua Agung,
terdapat ratusan tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Mereka mengenakan jubah perang, memegang suar, dan mengarahkan 4 pesawat tempur siluman tercanggih Kerajaan Naga, naik taksi ke titik lepas landas dan mulai. Saat berikutnya, tetua pertama, tetua kedua, tetua ketiga, dan Long Zhangguo semuanya menaiki pesawat tempur. Pesawat tempur itu meraung dan beraksi, menderu rendah dan geram, dan melesat langsung menuju langit yang diselimuti kegelapan malam di kejauhan. Hormat, saat tetua agung dan yang lainnya terbang, ratusan tentara kerajaan naga di lapangan bandara berdiri tegak dan memberi hormat ke arah di mana tetua agung dan yang lainnya pergi. Mereka tidak tahu kemana tujuan tetua agung dan yang lainnya. Ini adalah operasi yang sangat rahasia. Tapi mereka semua tahu bahwa keempat lelaki tua terkuat di kerajaan naga ini akan bertarung lagi. Pada hari perayaan, mereka akan bertarung demi kerajaan naga selama beberapa dekade atau ratusan tahun ke depan. Pada pukul 2 pagi, hari masih gelap di kerajaan naga, tetapi jalanan Yanjing sudah ramai dengan tentara dari Departemen Perang. Dan karena perbedaan waktu, sebagian besar waktu di sini di kerajaan naga masih malam, sementara di wilayah asing yang jaraknya puluhan ribu mil sudah siang hari, dan hari ini ditakdirkan menjadi hari yang akan dikenang oleh seluruh dunia. Peringatan 80 tahun perayaan Hari Jadi Kerajaan Naga. Apalagi perayaan Kerajaan Naga ini diadakan bersamaan dengan kemenangan di medan perang luar negeri setengah bulan lalu. Jadi pada hari ini, banyak kekuatan di dunia mengalihkan perhatian mereka ke Kerajaan Naga. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, buku ini akan menggantikan nama-nama berbagai departemen perang di dunia mulai sekarang. Ingat, Departemen Perang Amerika digantikan oleh Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besar digantikan oleh Perang Elang Besi Departemen, dan Departemen Perang Dava digantikan oleh Departemen Perang Ular Perak. Ketiga departemen perang ini akan diganti mulai sekarang. Fokus pada itu. Saya ingin menegaskan kembali bahwa cerita ini sepenuhnya fiktif dan kemiripan apapun hanyalah kebetulan belaka. Saat ini, hanya tersisa 6 jam sebelum perayaan Kerajaan Naga, dan semua zona perang di Kerajaan Naga sedang melakukan persiapan intensif. Demikian pula, 3 departemen perang teratas di barat dunia, serta 5 departemen perang kecil dan departemen perang berukuran sedang, juga berkolusi secara gila-gilaan dan diam-diam, mencoba menumbangkan atau menghancurkan daging Kerajaan Naga. Saat ini, sudah pukul 9 pagi di luar markas besar Departemen Perang Singa di Amerika. Saat ini, rombongan Jenderal Departemen Perang Singa, Jenderal Departemen Perang Elang Besi, dan Jenderal Departemen Perang Ular Perak sedang mengenakan seragam dan sepatu bot. Para jenderal dan ratusan orang bergegas menuju ruang konferensi tempur Departemen Perang Amerika. Setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari ini memiliki wajah serius, dan tidak ada ekspresi sedikit pun di wajah mereka. Mereka diam-diam berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ruang konferensi tempur Departemen Perang Amerika. Dan dari langkah kaki mereka yang tergesa-gesa dan cemas, tidak sulit untuk mengetahui bahwa suasana hati mereka benar-benar kacau hari ini. 5 menit kemudian, ratusan anggota Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Ular Perak, dan 5 departemen perang kecil dan menengah lainnya, Aliansi Z8, berkumpul di ruang konferensi tempur Departemen Perang Amerika. Semuanya memiliki tubuh tinggi dan aura yang kuat, dan yang terlemah semuanya adalah pria kuat dengan gelar Raja Surgawi. Tetapi pada saat ini, wajah mereka semua sangat serius, dan seluruh ruang konferensi pertempuran dipenuhi dengan suasana yang dingin dan mencekam. Saat berikutnya, Panglima Departemen Perang Amerika, Quark, yang telah dipromosikan ke tingkat kaisar karena alasan yang tidak diketahui, menghunus pedangnya dan menebasnya di meja konferensi besar. Quark menggeram dengan wajah muram, 8 aliansi perang besar telah menginvestasikan total 460.000 pasukan, termasuk 113 ahli tingkat kaisar. 13 ahli tingkat kaisar. Tanpa diduga, semuanya dihancurkan dalam 1 hari. Berkabung, hanya 3 yang tinggi ahli tingkat kaisar telah melarikan diri. Kalian, tidakkah kalian merasa malu dengan hasil seperti itu? Quark adalah Panglima Departemen Perang Singa paling kuat di dunia saat ini, dan dia mendapat dukungan dari seluruh kerajaan singa dan beberapa buaya raksasa di belakangnya niat asli buaya raksasa yang tersembunyi di balik layar kerajaan singa. Saya ingin dia menekan kerajaan naga dan mempertahankan tatanan dunia yang ada. Tapi dia dikalahkan, dan dia menderita kekalahan besar saat dia masuk ke lapangan. Hal ini membuat Quark sangat marah. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika Quark sedang marah, ada aura gelap yang sangat kejam dan sangat tersembunyi di kedalaman matanya yang berkedip. Pada saat ini, ketika Quark sedang marah, baik Departemen Perang Elang Besi maupun Panglima Departemen Perang Ular Perak, yang juga merupakan Departemen Perang Veteran, terdiam dan tidak berani menatap Quark. Ya, komandan dari 2 departemen perang mereka juga sangat marah. Hampir 500.000 legiun elit kelas dunia dari 8 aliansi perang besar semuanya terbunuh.
Dan pertempuran ini masih merupakan kekalahan telak. Saat berikutnya, Quark menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, terus mengamati orang-orang di bawah dengan mata dingin, dan berkata perlahan, kuil surgawi. Kekuatan ini harus dibasmi, dan semua kekuatan yang menyertai 8 kita divisi perang akan menyerang. Hari ini, aku akan menggunakan darah ribuan orang di kuil hari itu untuk memberi selamat kepada kerajaan naga atas perayaan besarnya. Saat berikutnya, proyeksi Xiao Tians tiba-tiba muncul di langit di tengah seluruh ruang konferensi pertempuran besar. Proyeksi terbesar tingginya 7 atau 8 meter. Proyeksi Xiao Tians terlihat seperti aslinya, dia memegang pedang panjang dan matanya dingin dan tegas. Bahkan jika itu adalah proyeksi, itu masih membuat orang kuat dari 8 divisi perang di negeri asing merasa takut saat ini. Saat berikutnya, pedang panjang Quark menunjuk ke proyeksi besar Xiao Tians di tengah ruang konferensi pertempuran dan berkata, nama orang ini adalah Xiao Tians, penguasa kuil surgawi di medan perang ekstrateritorial. Pria ini awalnya adalah pewaris langsung keluarga Xiao Yanjing di kerajaan naga, tapi 5 tahun lalu ibu tirinya mengusirnya dari rumah dan mengirim seorang pembunuh untuk mengejarnya. Setelah itu, dia melarikan diri ke Tianhai, di mana dia berada. Sekali lagi, diracuni, dan diburu oleh orang yang paling dia percayai, saudara. Ngomong-ngomong, ketika pria ini terluka parah dan melarikan diri dari Yanjing 5 tahun lalu, tunangan yang pernah dicintainya, satu-satunya putri dari keluarga kaya lainnya di kerajaan naga Yanjing, membatalkan pertunangan mereka dan mengusirnya dari rumah. Pada saat ini, dengan pernyataan Quark, proyeksi besar Xiao Tians di tengah ruang konferensi tempur markas besar Departemen Perang Singa juga terus berputar, dan berbagai informasi yang sama, kehidupan dan masa lalu Xiao Tians, juga semuanya satu persatu terdaftar. Namun, pada saat ini, meskipun Xiao Tians hanyalah proyeksi ini, hal itu masih membuat ratusan orang kuat di semua Departemen Perang menjadi sangat ketakutan. Hanya karena pertempuran setengah bulan yang lalu, jika bukan karena Xiao Tians, kerajaan naga akan dikalahkan. Departemen Perang ke-8 mereka mungkin sudah mulai mendiskusikan cara membagi dan mencaplok sumber daya kerajaan naga. Saat berikutnya, proyeksi Xiao Tians yang besar dan dingin di tengah aula terus berputar perlahan. Niat Quark adalah untuk membuat semua orang mengingat wajah Xiao Tians. Kemudian Quark menarik napas dalam-dalam, menjadi sangat marah, hampir histeris, meraih pedang panjangnya dan mengarahkannya ke proyeksi Xiao Tians dan berteriak, kenapa? Xiao Tians, kamu orang gila. Bodoh. Kamu sangat menderita di kerajaan naga, tapi sebenarnya kenapa kamu melakukan semua yang kamu bisa untuk membantu mereka di medan perang asing? Mata Quark memerah saat ini. Ya, sebagai komandan Departemen Perang Singa yang paling ambisius, dia sudah mengetahui tentang Xiao Tians sejak lama, dan bahkan mengirim beberapa kelompok orang untuk menghubungi Xiao Tians sejak lama. Terlebih lagi, syarat yang dia tawarkan kepada Xiao Tians dan kuil Tianshan menjadi semakin sering. Bahkan 2 tahun lalu, Quark bahkan menawarkan bahwa selama Xiao Tians menyerah kepada mereka, mereka akan memberikan Xiao Tians status sebagai anggota kerajaan singa. Parlemen, ini bukan jenis tanpa hak, tetapi jenis dengan otoritas besar, dan memberi Xiao Tians dan semua prajurit kuil surga status kewarganegaraan tertinggi di kerajaan singa. Status seorang bangsawan tertinggi, tapi Xiao Tians menolak. Ya, dia tidak hanya menolak, tapi dia juga langsung membunuh semua gelombang orang yang dikirim oleh Quark, dan kemudian mengembalikan kepalanya ke Quark. Jadi Quark sangat marah. Di satu sisi, dia sangat mengagumi Xiao Tians. Dan dia menghargai Xiao Tians lebih dari semua orang di Departemen Perang Kerajaan Naga. Dia pikir dia dan Xiao Tians adalah orang yang sama. Sekelompok orang. Tapi Xiao Tians memberitahunya dengan tindakan praktis bahwa itu bukan. Saat berikutnya, Quark yang marah menarik napas dalam-dalam lagi, dan melanjutkan dengan kebencian di matanya, orang ini harus dibunuh. Pada saat terakhir sebelum pertempuran yang menentukan, dia mengambil tindakan dan menghancurkan 3 prajurit tingkat kaisar kita 3 Departemen Perang teratas. Beberapa prajurit tingkat kaisar menghancurkan armada lain yang terdiri dari 60.000 legiun. Orang ini, dalam 2 jam terakhir sebelum pertempuran yang menentukan, menghancurkan Akademi Lingdong di Kerajaan Naga. Dia telah berperang melawan Departemen Perang Kerajaan Naga untuk merebut takdir nasional Kerajaan Naga. Dia memaksa sekte tingkat kaisar sekte King Tian untuk menyerah. Para prajurit kuil Tianshan di bawah orang ini membantu Komandan Departemen Perang Kerajaan Naga, Wan Tiansheng, untuk menekan kerusuhan sekte di Kerajaan Naga. Orang ini memiliki prajurit kuil surgawi di bawah komandonya. Dia memiliki 4 kaisar tertinggi dan orang kuat di bawah komandonya, dan 4 raja surgawi. Dia membunuh, menyembunyikan, bertarung, dan menghancurkan. Dia memimpin 3.000 tentara surgawi. Kuil untuk membunuh elit dari setiap departemen perang kita. Orang ini memaksa takdir nasional Kerajaan Naga untuk bangkit. Pada akhirnya,
dia secara pribadi memimpin lusinan kaisar tertinggi untuk berpartisipasi dalam pertempuran, secara langsung membalikkan hasil pertempuran ini. Dan, sampai akhir, orang ini cukup beruntung untuk bertahan hidup meskipun dibunuh oleh 5 penjaga aturan tingkat ke-7 tingkat kaisar. Ketika Quark mengatakan ini, niat membunuh di tubuhnya telah mencapai langit. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara rendah kepada ratusan ahli dan komandan terkemuka di divisi perang aliansi Z8 yang hadir, semuanya. Orang ini, kita harus membunuhnya. Dia telah menjadi masalah serius bagi kita semua. Jika dia tidak mati, akan lebih sulit lagi bagi kita untuk terus mengincar kerajaan naga. Pada saat ini, saat Quark mengeluarkan serangkaian raungan mematikan, ratusan ahli terkemuka di tempat tersebut semuanya mengangkat kepala dan menatap proyeksi Xiao Tians berukuran 7 hingga 8 meter yang melayang di tengah-tengah aula. Yang entah kenapa proyeksi Xiao Tians di tengah aula jelas-jelas hanya hantu, tapi saat ini, ada juga niat membunuh Shen Han yang dilepaskan pada hantu itu. Pada saat ini, di ruang konferensi pertempuran aliansi 8 markas besar perang di negeri asing yang jauh, siluet tinggi Xiao Tians, memegang pedang panjang, menatap kelompok pembangkit tenaga listrik asing di bawah dengan mata dingin. Meski hanya bayangan, itu akan membuatmu takut. Bersambung.